Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rukun 13 berkenaan dengan kunci napas dan ilmu huruf. Pada waktu-waktu yang lalu kita menerangkan rukun 13 secara ilmu huruf itu adalah kita menerangkan tentang arti daripada setiap rukun kepada ilmu huruf, dan kita belum pernah membahas posisi rukun 13 itu letaknya pada huruf yang mana, belum ada itu. Cuma kita hanya membahas, kalau ini kita bahas tentang berdiri betul, lalulah kita bahas bahasa berdiri betulnya secara ilmu huruf, ruku, sujud dan sebagainya kemarin. Namun kita tidak pernah mengenali ketika kita niat berdiri betul, takbiratul ihram, kemudian iftitah, kemudian membaca bismillah, kemudian fatihah. Jadi yang sudah kita ketahui urutannya dari niat, kemudian berdiri betul, alif, kemudian takbiratul ihram hurufnya ta, kemudian doa iftitah hurufnya sya, kemudian ba adalah bismillah. Dan sudah kita bahas minggu yang lalu, yaitu pada huruf sya, doa iftitah. Pada malam hari ini kita, karena huruf ba itu ada singkat dan satu kesatuan daripada huruf fatihah, maka insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan bagaimana gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat yang dikerjakan atau banyaknya orang membagi daripada rukun 3, qauli, fi'li, dan qalbi. Fatihah termasuk di dalam rukun sholat sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Artinya tidak sah, la atau tidak ya, sholat tidak dikatakan sholat. Kalau bahasa terjemahan ada mengartikan tidak sah boleh, artinya tidak disebut sholat boleh kalau tidak membaca fatihah. Jadi sampai di fatihah itu barulah kita yang disebut dengan sholat. Kemudian kita sudah ada membahas nih tentang apa sih arti al-fatihah. Namun pada malam hari ini kita akan mengulang sedikit sesuai urutan ilmu huruf kepada rukun 13. Jadi konsep kita sekarang itu, kita membahas rukun-rukun sholat ini dengan ilmu huruf, bahwasanya kalau kita membicarakan berdasarkan banyaknya dalil, ya kan, kita jelaskan lagi dengan banyaknya dalil, berarti kita mempelajari ahkam sholat. Dan ini banyak sekarang bermunculan orang membahas tentang rukun 13, banyaknya, apalagi di fatihah. Fatihah ini ada yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim pun masuk ke dalam ayat fatihah. Kemudian dari pendapat lain ada yang mengatakan tidak termasuk. Kemudian ada lagi yang mengelompokkan tentang hukum membaca bismillah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Itu sekarang mulai diangkat lagi kasusnya nih, karena ada ustadz yang baru
yang sedang viral, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya menurut Imam Syafi'i wajib. Padahal yang dikatakan wajib itu bukan hukum membacanya, bukan hukum membacanya. Perbedaan dari mazhab itu mengatakan, kalau Imam Syafi'i dia mengatakan wajib jaharnya itu, bukan masalah bismillah, cara membacanya. Sementara mazhab yang lain artinya bismillah itu disunahkan aja. Kalau jahar itu disunahkan, bukan diwajibkan. Syirk apakah, cuma disunahkan, bukan hukum membaca Fatihah. Bismillahnya itu hukum membacanya itu. Nah di sini sehingga terjadilah perdebatan yang sungguh ramai. Ini kita ada nonton karena mereka menerangkan itu. Ada banyak bahasan-bahasan. Untuk itu kita ikut membahas tapi langsung ke ilmu huruf. Nah disitulah kita akan menemukan ketepatan. Ketika kita mengetahui banyaknya perbedaan, karena sekarang itu patokan untuk menyatukan perbedaan itu alasan-alasannya atau dalil-dalilnya yang dikemukakan adalah kepada 4 mazhab. Kalau ada yang berkata kenapa ada langsung ke Nabi, itu akan dibahas juga. Bahasanya seperti apa? Bahasanya adalah yang bertemu dengan Nabi. Kalau tidak bertemu dengan Nabi berarti kan mengikut mazhab, alasannya itu lagi. Nah sebenarnya semuanya yang ikut mazhab pun pasti kepada Nabi sampai. Artinya orang yang berkata mengikuti Rasul itu bahwasanya bacaan dan gerakan atau amaliyah-amaliyah lain itu berdasarkan apa yang dicontohkan, apa yang dikerjakan oleh Nabi, yang dikabarkan oleh beberapa sahabat hingga sampai ke mazhabnya itu nanti digali terus sampai akhirnya ke Nabi. Bukan langsung belajar lawan Nabi, kadang-kadang langsung belajar dengan Nabi. Itu maksudnya, ini jadi perdebatannya. Jadi semasa kita masih membicarakan itu, maka selalu tidak kita temukan ketepatan, hanya merasa saling menyalahkan. Nah itu dituduhnya. Kita untuk menghemat durasi waktu, kita kembali ke ilmu huruf tentang rukun 13. Kita dari awal sudah mengetahui bahwasanya niat itu terjadi sebelum berdiri betul. Jadi kita kelompokkan dulu di sini niat. Setelah niat berdiri betul disebut dengan alif. Kita sudah kenal. Berarti di sini berdiri betul. Kemudian takbiratul ihram. Nah sini. Supaya jelas. Kemudian doa iftitah. Nah, iftitah. Kemudian huruf ba. Nah, ini kedudukan sesuai ilmu huruf. Setelah huruf ba, nah ini 3 huruf. Malam hari ini kita ada di 3 huruf. Namun karena ini sebelumnya, berarti kita membahas kepada Bismillah. Kita ketahui dulu, ketika kita selesai membaca doa iftitah atau istiftah, maka sebelum Fatihah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, iftitah ini tidak termasuk rukun. Nah, kita yang termasuk rukun kita bulat aja supaya jelas. Nah, ini rukun. Sudah ada 3, kemudian 4. Nah, ini rukun 4. Nah, jadi supaya jelas.
Mana? Satu, ya. Nah, kedudukan gerakan sholat. Kalau ada yang mewajibkan, nah sini ketemu kita. Kan ada sekarang ada yang merujuk bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu wajib. Apabila di dalam sholat hukumnya wajib, apakah tidak meletakkan Bismillah masukkan kepada rukun? Karena hukumnya wajib. Tuh, ketahuan di situ. Ini orang berdebat nih. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sementara Fatihah rukun. Berarti kalau ketinggalan Fatihah tidak sholat. Ketinggalan takbiratul ihram tidak sholat. Ketinggalan berdiri betul tidak sholat. Ketinggalan ya tidak sholat. Doa iftitah dan Bismillahirrahmanirrahim masuk ke mana? Itu kata sudah secara ilmu huruf kita akan buka semuanya. Apakah wajib? Apakah Bismillah masuk ke dalam Fatihah ranahnya? Kan tidak masuk. Surah apa nih? Ingatlah, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bahas sedikit. Kita mengingat ketika Allah ingin dicipta, Allah hembuskan roh. Kita ulang biar jelas. Ketika roh keluar dihembuskan, maka disebut dengan berdiri. Siapa yang berdiri? Roh. Tetap roh akhirnya di sini. Siapa yang berdiri adalah roh. Tapi bentuknya lain kalau sudah berdiri, artinya jahirnya roh. Asalnya kan roh. Kita ubah dari sini kita supaya berlain lah. Siapa yang berdiri? Siapa yang berdiri sini? Ya, siapa yang berdiri? Kalau di dalam sholat siapa yang berdiri ya jelas Pak, jahir sudah. Cuma aslinya kapan penjahirannya ada secara ilmu belum ada di sini. Tubuh kita belum lagi di sini. Karena siapa yang berdiri adalah roh. Ya, ketika roh ditanya ia menjawab anak atau Allah, maka itulah yang disebut dengan nabi nur. Nah, disebut dengan nur. Jadi yang anak atau Allah ini masuk kepada nur. Nah, ini siapa ini? Kita anak roh juga, memang harus roh juga, ya kan? Memang harus roh juga. Kenapa kita berikan ada tidak? Ketika sudah, oh aku adalah kau, berarti disebut dengan nur. Lalu disinilah yang bernama si Ahmad. Jadi ketika sudah takbiratul ihram, yang si nur tadi inilah yang berkata, berikrar. Nah, ikrarnya nur berikrar. Sama aja tanda panahnya ini nah. Tuh, bahasanya skemanya. Jadi dihembuskan niat dahulu, dihembuskan roh dulu, tanda panahnya ini aja. Nah, si Ahad menghembuskan roh disebut dengan niat. Ketika roh ini ada disebut dengan berdiri betul. Seikungan yang berdiri siapa? Walaupun ada kulit daging sekarang, ya, seikungan berdiri. Kemudian roh ini disebut nur karena ia menjalani peristiwa syahadat atau persaksian ana antallah. Setelah itu diujilah lagi kejujurannya, kekuatannya, kemampuannya yang disebut dengan iktidar. Maka ikrar di sini adalah ujian kemampuan, uji kemampuan. Jaka bahasa istilahnya uji keimanan, berpaling kada lagi. Jadi ikrar di sini uji keimanan, jujur atau tidak. Setelah diuji, inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati, sudah kita bahas kemarin. Apakah kata-kata
sholat yang disebut dengan gerakan ini berarti bukan. Sini kita bahas. Kemudian wa nusyuki wa mahyaya wa mamati, ketiadaan semua itu ikrarnya. Kalau bahasa fikih ya punya keimanan, beriman atau tidak ikrar. Sampai di sini. Ketika sudah beriman, oh berarti sampai selesai kita dua kita ini semuanya adalah kepada roh. Maka apapun yang ada setelahnya, setelah roh, apapun yang ada, maksudnya apapun yang ada membawa namanya, namanya aja dibawa Bismillah. Makanya orang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu atau membaca Bismillah belum tentu inya Bismillah. Ya kan, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam Fatihah hendak nang jahar kah, hendak nang syirkah, belum tentu inya Bismillah. Kenapa? Karenanya ada keakuan. Sedangkan di sini sudah dilumpuhkan keakuan kita. Sampai di sini lumpuh sudah keakuan kita, pada dalam ini sudah. Kalau yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi dengan nama Allah, ya, bahasanya dengan nama Allah atau atas nama Allah, artinya yang ada setelah roh ini semuanya atas nama. Yang ada semuanya ini adalah dengan nama. Banyak itu artinya ada 14 makna. Nah, makanya kita garis dua. Ini batas sudah. Artinya habis kisah roh sampai di sini. Habis kisah rohnya. Habis kisahnya. Ke sini sudah berbentuk hati. Jangan digambar ini sudah berbentuk hati. Nah, sampai di sini. Nah, ada ini kan masuk al-hayat. Nah, disebut dengan al-hayat. Jadi nang hidup semua anak kasih itu adalah disebut dengan ada 14 makna. Jadi yang di sini namanya itu ada Pak, dengan nama Allah, atas nama Allah, beserta Allah, bila ingin minum beserta Allah, siapa yang beserta rohnya boleh. Kemudian atas nama Allah, bila atas nama membagara, nang minum kulit daging tulang atas kita ini atas nama kan Tuhan, inya juga atas nama, dengan nama, ya kan, beserta dengan nama, atas nama. Banyak loh, kan ada 14, tapi yang umum ini 3 yang dibunyikan orang. Nah sekarang dengan nama paling yuh dengan nama tuh, tapi kan ada salah. Artinya aku hidup, nah, aku hidup ini karena adanya roh, artinya dengan nama. Aku hidupku, aku kan terpisah dalam Tuhan. Bila inya dengan nama, inilah yang bahaya. Padahal kan ada salah dengan nama itu. Bila dengan nama, bahayanya itu Tuhan ada di dalam dirimu. Nah, wahdatul wujud, Tuhan ada di dalam dirimu. Itu wahdatul wujud. Padahal wahdatul wujud kalimatnya bagus. Wahdatul wujud kalimatnya bagus. Jadi memahami wahdatul wujud itu bahwa Tuhan ada di dalam diri. Lalu jadi Tuhan seikungan. Wahdatul wujud. Makanya wahdatul wujud itu kenapa ditentang? Karena pemahamannya seperti itu. Padahal semua rangkaian itu suhud dulu, yang ini dapat melakukan suhud, ternyata pada ada juga ya seikungan aku nih, wujudnya siapa? Nah, wahdatul wujud, tapi pemahamannya bahwa aku di Tuhan seikungan sama dengan si ahad yang meniupakan disamakannya. Bila wahdatul wujud akan bertentangan dengan ketika kita memahami sebuah kejahiran itu menyamakan dengan zatnya. Contoh, kita menganggap kipas angin atau lampu bisa jadi wahdatul wujud, makanya apa? Larang aja wahdatul wujud. Nah, kita rasakan situ. Karena pembahasan wahdatul wujudnya kadang-kadang sulit orang memahaminya. Sekarang ya, apa yang menyebabkan kipas angin berputar yang kanan? Apa yang menyebabkan lampu ini menyala yang kanan? Karena di sini mengambil dari yang kanan. Nah sekarang kipas angin bisa mengaku yang kanan, lampu bisa mengaku yang kanan. Itu disebut dengan wahdatul wujud. Itu aku seikungan yang kanan, punya lampu aku kan seikungan yang kanan. Itu namanya wahdatul wujud. Sedangkan
pemahaman tadi ujar yang kanan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, aku ada beserta kamu dimanapun kamu. Nah sekarang nang beserta itu siapa? Kan setrum. Kalau setrum nang beserta, riang kanannya mana? Mungkinlah riang kanan berbuat ke sini. Nah ada mungkin. Jadi bahasanya saya itu. Kemudian kita tanya, adakah riang kanan di sini? Adakah ada riang kanan di sini? Aina Allah. Di mana riang kanan? Kan sama itu. Kalau kita ubah, Aina Allah, orang bertanya di mana Allah. Sekarang kita balik kepada suatu perumpamaan. Di mana riang kanan? Nah, riang kanan, Allah tidak menunjukkan jauh. Sekarang, ketika Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dikatakan bahwa Allah itu ada di atas arsy, seolah-olah mengatakan jauh. Lalu Tuhan lagi menginformasikan, ya, wa idza su'alaka ibadi anni fa ini, aku sangat dekat, lebih dekat dari orang leher. Seolah ayat ini bertentangan. Siapa yang lebih dekat? Kalau yang kanan dengan lampu ini jauh, kenapa maka hidup? Ternyata terhubung oleh wahwa ma'akum tadi adalah dengan setrum. Lalu siapa yang sangat dekat setrum? Itu maksudnya. Padahal dipisah antara lampu atau kipas angin dengan riang kanan. Itu sama itu. Nah, yang disebut wahdatul wujud itu adalah kipas angin mengaku riang kanan. Sama kita mengaku zat. Itu namanya wahdatul wujud. Mengaku zat kita ini sudah jelas. Tuhan sudah jelas menginformasikan wa nafatu fihi mir ruhi. Itu banyak di surat. Artinya roh dulu jadi batang tubuh, jadi nyawa. Nah itu jadi angin, jadi cahaya. Setrum tadi bisakah dikatakan terpisah? Kan bisa terpisah. Jauhkah dari riang kanan? Kan bisa dikatakan jauh. Dekatkah dari riang kanan? Mengartikan jarak, maka tidak berjarak. Antara kipas angin dengan riang kanan itu tidak berjarak. Kan bisa dikatakan berjarak. Tidak bisa dikatakan. Artinya karena tak pandangnya jahirnya kipas angin dengan jahirnya riang kanan, akhirnya jarak jauh. Sama itu. Akhirnya terhijab jadinya. Sama kita mengatakan tidak tak pandang nang jahir. Leburkan nang jahir kita. Coba aja leburkan seikuman ketiadaan bagi kita di mana jaraknya dengan Tuhan. Karena yang ada jarak itu dua zat yang berbeda, dan ini kedua-duanya ada, tidak disebabkan adanya A, tidak disebabkan oleh B, adanya B tidak disebabkan oleh A. Boleh jadi itu ada jarak. Kalau cuma satu di mana ada jarak? Nah di situ. Jadi tidak bisa dikatakan jarak. Kalau bahasa Tuhan ada mengatakan misra lah, hubungannya misra aja. Tuh. Nah sekarang Bismillah tadi, bila wani berbismillah itu. Ini kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Nang bergerak ini siapa? Pasti sudah suhutnya kepada roh. Bismillah sudah banyu ini apa? Siapa? Nama adakan semua ini bawa banyu ini. Iya, roh juga. Wajar kita Bismillah. Biar ada jahar Bismillahnya. Sudah Bismillah kita. Itu. Jadi nang jahar lawan nang sir. Ya kan, kita tidak menentang daripada keduanya, tergantung syuhud mereka kemana. Nang jahar syuhudnya kemana, yang syir syuhudnya kemana. Jadi kita ada mengatakan orang yang berbeda paham tadi salah kadawannya dahulu. Jadi kita bayun kenapa garam maka bismillah nih syuhudnya kemana tuh. Kalau syuhudnya kepada yang jahir, kada tahu asal semuanya kembali, berarti hanya sekadar bisa membaca Bismillah, itu maksudnya. Jadi bila kita wani Bismillah, bila wani mengatasnamakan seseorang itu berarti kita patuh. Lurah kadang-kala turun diundang oleh kampung ini, sekretaris disuruh. Nah, ini catatan benar bawa. Situ. Nang dibaca catatan Pak Lurah, nang membaca di
kampung tadi bacaan ditulis oleh Pak Lurah seolah-olah berarti ini membawa nama Pak Lurah atas namanya sama. Itu bismillah. Artinya bagaimana kita memahamkan kalimat bismillah itu, bagaimana kita memaham supaya jangan di bismillah ini jangan rancu, jangan terputus. Kita bayangkan dengan umpama lain lagi, lampu mengatasnamakan riam kanan, kipas angin mengatasnamakan riam kanan, semuanya akhirnya kedoyan di situ. Itu maksudnya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan bismillah. Kemudian lanjut kita di rukun yang keempat nih masuk. Ada yang disebut dengan Al-Fatihah. 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 Apabila bilanya didahului suatu kalimat itu dengan alif lam atau lam alif, ini kalimat ketiadaan atau kalimat ma'rifah atau kalimat ma'rifah. Siapa yang tiada, lam, fa, ta, dan ha. Tuh, ini yang tiada. Nah, ketiadaan. Berarti Fatihah ini jangan mengaku. Lam ini adalah makhluk, atau disebut dengan maha halus. Fa, proses. Kita ulang sedikit. Ta artinya taubat. Ha artinya hayat atau hidup, yang hidup. Nah, ketiadaan daripada kesemuanya. Siapa yang tiada? Bilanya makhluk, berarti apa-apa yang disebut dengan makhluk. Bumi, ya kan? Adakah setelah nur, adakah yang tidak disebut dengan makhluk? Semua makhluk, ya kan? Nah, di sini muncul juga perdebatan. Ada yang mengatakan huruf itu makhluk, ada yang tidak juga. Itu berbeda juga akhirnya. Maka lam ini sifatnya maha halus, makhluk ada di sini, baik huruf maupun tadi. Artinya lam ini adalah di bawah nur nih, al-hayat sebenarnya. Jadi al-fatih pembukanya, artinya pembuka. Apa yang dibuka? Membuka apa? Ternyata membuka kisah tentang adanya makhluk. Dibuka kisahnya. Belajarnya aku datangnya dari mana? Pelajari dahulu. Ini kayak gitu kan? Dari mana asalnya? Kulit, daging, nyawa dan sebagainya. Habis kembalinya kepada roh. Berarti makhluk ini mengetahui. Begitu makhluk sudah mengetahui, tahu asal usul dirinya, tahu di sini. Nah ini huruf lam tahu sudah. Lalulah ketahuan tadi, inilah yang disebut dengan ini orang berilmu, tahu. Lalulah tahunya tadi diproses. Bila sudah tahu, proses langsung. Pak, ini proses artinya kun fayakun. Jadi maksudnya bila sudah kayak tubuhku, nyawaku, tahu dari mana? Daripada roh. Bila sudah tahu daripada roh, berarti kita menyaksikan diri kita. Proses. Apa prosesnya? Taubat. Di dalam sholat disebut dengan alham. Kan ini maksudnya kepada Fatihah. Alhamdulillah. Jadi huruf ta ini fungsinya alhamdulillah. Karena mengenal saikuman siapa nang sesungguhnya hidup. Nah, jadi konteks huruf ta di sini berubahnya alhamdulillah. Tuh. Kalau di sini huruf ta sama dengan takbiratul, sama, beda kalimat tapi sama pada menyatakan ketika roh ini sadar siapa asalnya, ketemu dengan zat Allahu Akbar, sama nih. Ketika diri kita nih makhluknya kita singgungan pada kulit, daging, nyawa, singgungan siapa apa kita suhud dah. Begitu sudah suhud sadar alhamdulillah. Siapa yang hidup sesungguhnya?
Alhamdulillahirabbil alamin. Kada ada lagi keakuan. Karena siapa yang hidup sesungguhnya. Lalulah huruf ta ini sama dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi huruf ta di dalam konteks Al-Fatihah sama kedudukannya mengucap Alhamdulillah. Layaknya apa? Layaknya ketika roh ditiupkan ke dalam ciptaannya Adam. Begitu batang tubuh Adam jadi dicipta, tidak berfungsi apa-apa. Ketidakberfungsian batang tubuh Adam tadi sebelum dihembuskan roh dikatakan mati. Hembuskan roh, alhamdulillah. Sama ketika kita ini sadar, tubuhku siapa, nyawaku siapa, mati kada kita. Kadang merasa hidup. Bahkan tubuh pun mati kita. Begitu mati kita yang diproses, sadar kita. Jadi kita ini persaksian itu hampir daripada jawaban daripada pertanyaan sebelumnya per hurufnya. Nah, huruf ta menunjukkan di dalam Fatihah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita sadar siapa yang sesungguhnya. Itu sama. Jadi kalimat ta di sini mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan kita bila wani mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, berarti ada keakuan kita juga. Masih ada keakuan kada pinatu dengan diri, masa mengucap Alhamdulillah. Bila kada ada lagi keakuan kita, berarti diri kita mati. Ketika dipuji, maulah itu bangga. Karena kita ada mengakui apa yang kita lakukan, keberhasilan kan. Kemudian apa yang kita rasakan, kesusahan kan, maulah kita sakit hati dan bangga. Kenapa? Karena kita tahu sedang hidup sesungguhnya siapa, mengenal kita. Sesuai kalimatnya Alhamdulillah. Makanya Fatihah disebut dengan ayat berjawab, disebut ayat berjawab. Maka bila membaca Fatihah ya Tuhan menjawab, seolah-olah ini muncul khayalan orang sembahyang di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujar Tuhan, Engkau memuji aku. Asna alaiya, Engkau memuji aku. Seolah-olah menghadang jawaban Tuhan. Kedua dia masih sudah hati-hati. Maka bujur itu hadisnya bujur menjelaskan bahwa Fatihah itu adalah ayat berjawab. Bujur ayat berjawab itu kita mengetahui sudah jawabannya, itu nggak ada jawabannya. Bila kita berkata Alhamdulillah, jawabannya siapa yang memuji, siapa yang dipuji sudah tahu, bukan Tuhan datang bila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Engkau memuji aku. Seolah-olah di sini di dalam kajian Ma'rifatus Shalat sebelumnya, seolah-olah di sini kadawani apa? Kadawani apa kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin. Kadawani yang berkata menunjukkan pujian kepada orang lain, memuji orang kadawani. Kenapa? Karena Tuhan, ya Tuhan, Engkau memuji aku. Ya, ada rasa himung, ada juga karena kau memuji Tuhan. Kada dua lah. Padahal bila ini Alhamdulillah ini maksud ayat berjawab, semua huruf ada transaksi dengan Tuhan. Kita sudah berada di sini, tanya jawabnya di mana? Seolah-olah menghilangkan tanya jawab, bukan menghilangkan. Berani berkata Alhamdulillah, berarti jawabannya tahu. Nah, itu maksudnya. Berarti jawabannya tahu sudah. Itulah yang disebut dengan ayat berjawab. Bukan seolah-olah Alhamdulillah Tuhan datang, Engkau memuji aku. Seolah-olah berada. Bukan itu. Jadi kalimat Alhamdulillah di sini tahu ada dulu maknanya. Berjawab, terjawab maknanya. Kenapa kita wani mengucapkan Alhamdulillah? Karena kita tahu jawabannya. Itu disebut dengan ayat berjawab. Jadi yang dibuka itu adalah kisah diri, membuka kisah diri kejadian makhluk dibuka. Fuksiha. Nih, kita tadi di sini sudah
Semua ini makhluk yang ada dan nyawa adalah al-hayat tadi. Bahwa inilah yang berfungsi. Tidak disebut sholat, ya, tidak disebut sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Maka apa? Orang yang ada keakuan diri ketika takbiratul ihram tangan nang angkat, berarti ada mengenal dengan huruf H. Ketika membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, lidah yang membaca, telinga yang mendengar, kada mengenal dengan huruf H. Batal semua. Mengucap niat batal juga karena duduk lain semuanya. Maka orang sholat duduknya di ini semua anang bergerak, nang membaca, nang mendengar. Ini al-hayat, kelakuan ini semua sudah berputar kipas angin, kelakuan setrum, menyala lampu, kelakuan setrum habis sisa. Nah itu maksudnya. Maka Fatihah membuka kisah diri. Inilah masa sungguhnya yang disebut dengan sholat. Bila ia kada mengenal gugurnya kasih, inilah yang dikatakan orang sholat. Nih, pada huruf H inilah yang dikatakan sholat. Tidak sah sholat, tidak disebut sholat orang yang tidak mengenal siapa yang mendengar, yang melihat, yang bergerak. Tuh, tidak dikatakan sholat. Kada bertamun anakku. Kita kipas angin bertamun dengan anginnya, kada pinandu. Siapa yang memutar lampu kada pinandu dah. Bila kada pinandu kepada setrum, kada bertamun dengan diam kanan sama. Bila kada pinandu kita dengan hayat nih, tidak disebut sholat karena sholat artinya bertemu. Nah, makanya kenapa tidak sholat ya tanpa Fatihah, itu maksudnya. Orang membaca Fatihah bacaannya benar, ya, tapi ia tidak memahami Fatihahnya. Yang penting dia sesuai hadis, Fatihah sudah kubaca, tetap sholat. Sedangkan sholat artinya bertemu. Kira-kira di mana bertemuannya orang yang membaca Fatihah sedangkan kada memahami tentang diri. Makanya kuat benar kalimat man arafa nafsahu, kuat benar. Maka arafa rabbahu, tapi sebagian orang dibahas. Ternyata intinya semua kalimat ayat Quran dan apapun selalu diarahkan Tuhan untuk mengenal diri sejatinya dahulu tuh. Apa aja rujukannya? Kenali dahulu hanya berbuat, hanya berapa. Makanya ilmu amal tanpa ilmu sia-sia sama. Ia bisa membaca Fatihah, tapi ilmu ada tidak? Ilmu apa? Bukan ilmu belajar membaca Fatihahnya, ilmu belajar membaca diri. Tuh, kadang-kadang sia-sia ada. Nya beramal, Fatihahnya dibaca amal orangnya beramal, tapi kadang mengenal dengan diri. Siapa nama membaca, siapa nama mendengar, bisakah? Tuh, sia-sia. Kemudian balik pulang, ia mengenal dengan diri. Nah, kenal dengan dirinya, berilmu ngarannya, tapi kada diamalkannya. Pak. Kalau orang yang sholat beramal tanpa ilmu banyak, tapi orang yang berilmu tidak mengamalkan. Seperti apa? Seperti apa kira-kira? Ini ilmu nih, tahu dengan diri, misalnya tahunya dengan diri. Bagaimana orang yang berilmu tahu dengan diri sejatinya tapi kada mengamalkan? Kawalah kira-kira. So, kita bayangkan ini, kita tahu dengan diri kita nang bagara, nang apa aja, nang bakal lakuan, nang tarang abang hijau lampunya nih, nang berputar anginnya, kalau tetapnya tahu. Semuaan adalah satu gawin, semuaan apaan sebenarnya tahu, tapi inya kada mau benyala. Tapi inya kada mau benyala. Kita memahami itu. Sedangkan tugasnya bila lampu sudah ditugaskan menyala terang. Kalau kipas angin mengeluarkan angin, tapi inya kada mengeluarkan angin. Setrumnya ada kada? Ada, tidak ada. Di lampu ada setrumnya, tapi cahayanya ada enggak?
Disebut kalau bola lampu dan kipas angin disebut dengan tabakar aja bahasa kita ya, lampunya tabakar, satunya ada aja tabakar. Kata-kata tabakar berarti apa yang tabakar? Berdengankan dengan tubuh kita. Apa kira-kira? Rohnya kita kenal dan ada semuaan, tapi kada berfungsi. Ayo, apa bahasanya? Kalau amal tanpa ilmu kan mudah. Sekarang ilmu tanpa amal. Ada orang bahasa fikih menyambatnya, ini sudah aja belajar sembahyang tuntung sudah rukun 13, tapi dia orangnya pada mau sembahyang, sia-sia ilmunya. Atau yang kedua ulang tiap malam Rabu jaga majelis, ya kan? Tiap malam Rabu jaga majelis, tapi di rumah tak pakai aja penyarikan. Ini banyak nih umum udah kalimatnya, bila Ramadan pasti kayak itu berilmu aja, tapi aja penyarikan, ya kan? Kayak kan nikmati akannya, ya. Ini orang enggak, maka banyak ada belakangnya sahabat hari siang malam masih ada maju. Laki ulun tuh ya, kau majelis salawat, majelis ilmu aja, kemana-mana guru didatangi terus. Tapi ya kalau punya bela di rumah aja. Banyak tuh dia kan, ini muncul, ini harus kita bahas nih, harus kita kupas nih. Kayak apa orang berilmu, tahu dengan diri tapi jangan ada mengamalkan, mungkin lah. Mungkin lah. Tuduhan kita orang itu misalnya ke majelis, berarti dia ilmu, tahu, ya. Sekarang kalau bicara ilmu berarti ada orang yang berpikir memikirkan yang disampaikan, ada yang mengerti apa yang disampaikan. Sama ada. Ketika kita menerima satu ilmu, lalu kita berpikir, oh iya, bujur begini. Tapi ada yang mengerti. Antara yang berpikir dan ada yang mengerti. Kalau yang berpikir boleh jadi agak lebih liar pahamnya, tapi kalau yang sudah mengerti berarti satu tujuan dengan apa yang disampaikan, itu mengerti. Nah sekarang tadi ini belum pecah nih, orang berilmu tapi ada mengamalkan, sia-sia ilmunya, ya kan? Ini tuduhannya adalah kepada hukum kebanyakan. Sekarang kita bicara ke dalam. Orang mengetahui ini duduknya di sini sudah. Nah, duduknya di sini, tapi di sini kada mengamalkan, kita silam di sini. Nah, kita silam di sini. Sekarang kita cari suatu perumpamaan yang nyata, ya kan? Ada kajian tasawuf, kita sebut tasawuf aja lah. Ia mengenal dengan diri, begitu ia mengenal dengan diri, ternyata semuaan, maka bujur pak, mulai niat, nah kita sampai di sini aja adalah kita nama gawi, dalamnya adalah kita gawi, tuh, ya kan? Nyata kalau benar kalau sudah dipaham lagi. Tuhan di batang sembahyang, kan sebutannya sama sekali kan Tuhan di sembahyang kan? Karena begawi nama baca tadi ayat juga sampai di sini adalah diri kita tadi, kan tidak ada, semua tidak ada, Tuhan juga. Lalu pemahamannya Nabi ya, tuh, katanya memikir. Ku pikir-pikir ya nang takbir, mulai nang niat siapa? Nih ya. Nang berdiri betul siapa? Rohnya. Nang tak betul ihram, rohnya. Yang menjaga kita, nurnya. Yang berbismillah, nurnya juga. Sampai di sini baca Fatihah pun al-hayat sama juga. Daripada rohnya, berarti kita kan sembahyang. Ya kan? Dengan pemikirannya itu, kamu Tuhan yang sembahyang, apa kita sembahyang? Nah, nih kan muncul di situ wadah wujud. Amun inya juga jangan sembahyang, bapak kita sembahyang sekarang. Bila inya juga, inya itu ditujukan kepada si Jan. Nah, ya kan? Ditujukan kepada si Ahad. Inya juga nang sembahyang.
urusan sembahyang ini juga langsung ditujukan kepada langsung ke sana. Sekarang turun ke bawah, anggap ini makhluk. Nah, makhluk atau langsung aja kita manusia. Ini sembahyang dikatakannya. Ini juga sembahyang. Kita ini adalah hakikatnya aja. Lalu dia ada menggawi. Nah, ini dituduhnya menggawi juga. Memang ini menggawi seberitaan. Lalu manusia berpikiran, muntah itu inya juga baik kita ada usaha gawi. Ketika baik ada usaha digawi, nah ini tadi berpaham batang tubuhnya ini, nyawa ini, nah ya kan? Sekarang gawian apa aja, lakuan apa aja, kelakuannya di sini kita pahami. Begitu ini kada menggawi, kita ada menggawi nih, mau di sini menggawi. Karena gawian yang di sini pancarannya ke sini. Berarti apa ini kada menggawi di sini kan harus ada menggawi juga. Coba kita gerakan. Geraknya yang di sini, geraknya ini, ya kan? Ucapan yang di sini, ucapannya yang di sini, bukan ini yang berucap, ya kan? Karena sumber si ahad menggerakkan manusia ini adalah roh. Nah, kita tulis roh di sini, langsung kepada roh aja. Tuh, ucapan manusia, roh, gerakan manusia, roh ini kan. Nah, kalau kita potong, nih dipotong. Takbir kada mau, rokok kada mau dan sebagainya. Mang kada takbir siapa? Kali inilah. Ya, maulah terpisah karena bisa nanti katakan tasawuf. Nah, kita bicara awan gujur-gujur bertasawuf itu kan apa tuduhnya sepihak satu. Tapi urusan sembahyang aja, urusan makan, ya. Dan Fatihah ini kan membuka diri nih, membuka kisah diri. Kita buka kisah diri kita. Kita buka kisah diri kita. Urusan sembahyang, puasa dan sebagainya Tuhan semua. Urusan makan, berusaha apa aja lain aku. Dalilnya orang ada. Yang baik dari Allah, yang buruk dari aku aja. Yang buruk dari aku. Nah, sekarang kalau kayak itu kita kupas itu aja lah. Yang baik dari Allah, yang buruk dari aku. Kita potong sekali, kita hapus. Nah, hapus sekali. Artinya perbuatan buruk pada terhubung ke sini. Ya kan? Ada terhubung dengan roh. Imbepang inya kawa makan tuh siapa nama gerakan pulang. Kan putus tadi sudah. Di lampu bawah berjalan kita putus, kabelnya di mana lampunya menyala. Kawanya makannya geraknya siapa? Kalau dari aku manusia, kalau bergerak seorang, seumuran tidak akan mati. Kenapa? Kalau nafsin jadi itu mau kemana kulitnya? Pada dalam kulit ini seorang anak hidup. Tuh, ya kan? Tuh, sama dengan wahdatul wujud Tuhan seikungan juga. Pemahamannya kan ke situ yang kita kupas. Makanya maka apabila orang berilmu, mustahil ada mengamalkan. Mustahil ada mengamalkan. Karena apa? Karena setiap apapun yang dikerjakannya, apapun yang didengarkannya, apapun yang dilihatnya, ia kembali itu beramal sudah. Tuh, itu beramal sudah. Mustahil ada mengamalkan. Cuma kalimat ini adalah kalimat jahir yang diungkapkan orang. Bisa dia sembahyang sudah tamat jalan aku berijazah sudah dia Fatihah atau apa aja. Karena ini amalan dalam bentuk jahir. Sedangkan di sini kalau orang mengenal dengan diri, ini orang kenal dengan diri, sudah kenal dengan siapa yang sesungguhnya seikungan adalah roh. Roh menggerakkan, menggerakkan sholat misalnya. Kembali siapa yang sholat? Jujur sudah.
kemudian roh menggerakkan, mencuri, atau mabuk, maksiat lah, anggap sini nah, ujar maksiat. Kemana kita menuju? Yang disebut amal, yang disebut amal itu adalah menyerahkan semua yang dideritanya, itu disebut dengan amal. Bila ada tasarahakan, berarti ada berilmu. Ketika ia mencuri, ketika ia mabuk, ketika ia maksiat, kapan ia menyerahkan? Itu tetap kayak amal mereka. Masa perbuatan baik yang dikatakan amal? Kan ada amal baik, ada amal buruk. Maulah orang berilmu oleh keamalakan. Bahasa tentang keamalakan itu maksudnya adalah ketika kita berbuat sesuatu ternyata perbuatan kita termasuk kategori maksiat. Ketika maksiat kita akui seorang, kata disebut amal. Kenapa? Karena tak akui seorang. Nangaran amal itu boleh ke sini. Makanya ya Tuhan, aku lebih menyenangi orang yang berbuat maksiat tapi ingat lawan aku. Kayak itu maksudnya. Daripada orang yang sholat tapi gak sampai terputus. Artinya bahasanya tadi, selalu yang kita gunakan tubuh kita yang jahir, nyawa kita ini selalu pulih. Kada lebih daripada 3 detik. Misalnya mabuk kita, mabuk ada pokoknya 3 detik pasti lawas ya, seharian. Saat sadar mabuknya tuh aku mabuk ya, misalnya sadar, kawalah nih si manusia nih mabuk, kira-kira kawalah nih menjalani mabuk, kawalah amun kada ada rohnya nih, kawalah kira-kira. Bila kada ada rohnya mati, kawalah hanya mabuk. Berarti siapa? Artinya lalulah tuduhannya, berarti Tuhan akan mabuk. Tak orang kalau begitu, berarti Tuhan akan mabuk. Lihat deh mata-matanya sekarang. Ketika bola lampu menyinari dengan warna hijau, apakah setrum warnanya hijau? Kada usah kada mana dulu kita. Apakah setrum warnanya hijau? Tuh sama. Ketika manusia berbuat maksiat, apakah roh berbuat maksiat? Ketika manusia mencuri, apakah roh dituduh roh karena mencuri? Mencuri ini kan jahirnya, nama jahirnya. Tapi gerak mencurinya bisa diputus dengan roh. Gerak garuliannya, geraknya itu bisa diputus. Itu yang kita bahas. Tapi yang mencuri bisa dituduhkan kepada apa? Mencuri itu nama di orang asma. Warna putih setrum lah, warna putih di kanan lah. Karena roh dan zat itu adalah suci dari apapun. Suci, makanya kada kau dituduh, kada kau dituduhkan kita. Maka banyak kalimatnya, yang baik Allah, yang buruk dari aku. Ya? Berarti paham orang berarti yang baik dari Allah ketika ia berbuat baik, ketika ia berbuat buruk dasar aku juga aku hilap, kada tahu mengenal Tuhan. Itu bahasanya. Tapi sesungguhnya yang disebut kebaikan itu, kita contohkan lain lagi. Ya. Di sini mati lamas misalnya. Bahasa manusia lamas ini mati, tersiksa kada? Lamas. Padahal hikmahnya orang mati lama sudah jelas nih, surga. Ya, kita lihat di lamasnya aja, lihat di lamasnya. Padahal harus hati ini ke dalam. Allah mengadakan ini karena ini. Allah mengadakan mencuri, mabuk, maksiat. Karena dengan mabuk, dengan mencuri, ya ingat kembali ke sini. Makanya suka Tuhan. Ya, aku menyenangi orang yang berbuat maksiat tapi ingat kepadaku.
Ingat tuh bukan mabuk, ingat ada Tuhan bukan itu. Kembali istighfar. Kalau bahasa hukum ya istighfar. Astagfirullah. Nah, itu maksudnya bukan menyalahkan diri, tapi dia mengakui bahwa yang ia lakukan adalah salah. Bolehkah kita menyalahkan diri kira-kira saat tabung misalnya? Salah aku ya. Bolehlah kita menyalahkan. Ketika kita menyalahkan diri kita, siapa yang disalahkan? Tuh. Yang bisa. Tuhan itu memerlukan atau Tuhan itu menunggu pengakuan aku melakukan perbuatan yang ini judulnya salah, ini judulnya benar. Nah, aku melakukan perbuatan yang salah, aku melakukan perbuatan yang benar. Bila sudah kepada roh, kepada suci. Suci tidak ditujukan kebenaran, tidak ditujukan kepada kesalahan. Roh tersuci. Masuk ke kipas angin berputar lampu pada salah pasti. Ya kan? Masuk ke lampu menyala ujar kipas angin salah itu menyala. Sama itu. Kita tertipu dengan kelakuan. Tertipu dengan kelakuan kita di situ. Artinya bahwa kita kadang-kala membedakan. Ini orang yang berilmu tidak mengamalkan tuh maksudnya ketika ia melakukan apapun hal yang benar, hal yang salah, kedua-duanya tidak dihantarkannya. Nah, tidak dihantarkan. Berilmu tapi tidak diamalkan. Tuh. Ini yang ada menghantar, bila dihantarkan ke sini pasti orang taubat sudah, pastinya mengakui. Kalau orang beramal tapi kada berilmu itu sudah jelas. Ia hanya mengenal sholat, bacaan sholat, ya kan, gerakan sholat, tapi ia tidak mengenali siapa nang takbir dan sebagainya. Itu jelas sudah, baik pemahaman secara hukum atau jahil ataupun dengan pemahaman ke dalam jelas sudah, ya kan, ilahiyahnya jelas sudah. Tapi yang tadi orang yang berilmu tapi tidak makan sia-sia ilmunya. Sudah berilmu, hilaf tidak mengerjakan ini, tapi kan disalahkan tapi yang ada bertaubat. Itu maksudnya orang yang berilmu tapi ada dia malakannya. Masalahnya apa? Perbuatan salah dan baik ini itu kadang-kala dihindari, kadang-kala dikehendaki. Setiap roh, jadi ini barangnya, maka kedua-duanya perbuatan baik dan perbuatan salah ini kada bisa dihindari. Ketika berbuat daripada keduanya ini disuruh bulik keduanya tuh. Namun kita kawak menghindari, kenapa banyak kasus para ulama itu maksudnya. Sebelum jadi ulama sudah dikatakan baik dan benarnya manusia itu berbuatnya, kadang-kadang dihindari lagi. Makanya disebut dengan al-qoha. Karena kita berilmu, ketika kita berbuat salah, kita kembali pakai ilmu. Pakai ilmu, itu maksudnya. Kalau kita kada berilmu, ketika berbuat salah, ya sembahyang tobat sama dengan sembahyang hal-hal yang lain. Bujur ya sembahyang tobat, doa tobat jujur. Tapi ia kada menyalahkan siapa. Kenapa kau berbuat tadi? Menyalahkan dirinya. Dari aku bisa kita? Kada bisa. Itu sama itu artinya. Bahasanya sini kita jangan tertipu dengan yang jahil. Makanya Tuhan, aku kadang melihat rupamu. Yang aku lihat adalah hati. Nang di dalamnya tuh nang dilihat jangan ini. Tuh disitu pemahaman. Inilah yang Tuhan buka disebut dengan Fatihah. Jadi bila hendak meneruskan setelah Fatihah, kenali dahulu daripada membaca ayat 1. Maka di dalam Fatihah, di dalam Fatihah ada di huruf
huruf H di dalam penciptaan manusia pada surah Al-Insan ayat 1, kemudian Al-Mu'minun ayat 14, kemudian Al-A'raf 172. Di dalam 172 Adam dihembuskan roh, alhamdulillah, Al-A'raf. Kemudian Al-Mu'minun manusia diciptakan dari air mani, kemudian dijadikan sesuatu yang menggantung disebut dengan darah. Yang menggantung tadi dijadikan mengental disebut dengan hati. Nah, di sini nih Al-Mu'minun ayat 14 dijelaskan di sini disebut dengan hati. Artinya dari air itu sama dengan nih di sini air masuk ke sini, airnya berdiri di sini siku. Sama di situ atau rohnya sampai di situ perbandingannya. Nah, sekarang dijadikan menggumpal disebut dengan hati. Yang ini mengenal begitu dijadikan yang menggumpal, jadi nama gumpal kita rasakan. Nah, boleh dengan alam maya menggumpal itu berarti kita hati dahulu. Nah, ya, hati atau kalbu. Jadi manusia itu ternyata hati berdahulu, hanya batang tubuh, ya kan? Jadi makanya berarti jangan melangkah dahulu, tangan jangan bergerak berdahulu, takuni hati. Muntung jangan berucap berdahulu, takuni hati. Wahai hati, aman aku berucap nah kayak ini kira-kira bagus lah. Ujar hati, jangan tersinggung orang. Ya, wahai hati ujar batis, aku hendak kahulu. Ujar hati, jangan. Di hulu banyak orang situ artinya jadi orang mampu kereta atau mampu ikan tuh saja takuni dahulu hati, berpikir dahulu. Sama. Ketika tadi huruf H ini disebut atau simbol daripada penciptaan disebut daging yang mengental, disebut dengan hati. Di sini kalimatnya sama dengan alhamdulillah. Awal-awal terjadinya Fatihah. Jadi memunculkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah dibagi dua, ya, 3 ayat. Nah, jadi Fatihah dibagi dua. Satu hak Allah, 2 hak hamba. Nah, hak Allah ayat 1 sampai ayat 3 kita ringkas. Kenapa Tuhan itu membagi Fatihah dengan 2 hak Tuhan? Yang pertama ayat 1 nih, urusan daging yang mengental disebut dengan hati. Urusan siapa? Tidak kawalah kita merancang kata kawal karena disebut dengan al-hayat. Al-hayat ini nang hidup semua. Berarti aku kalimatnya adalah alhamdulillah. Al-hayat. Ketika al-hayat diisi, nah diisi kan al-hayat, diisi dengan sesuatu yang akan ada rasanya. Ada rasanya, pahit, susah, bahagia, senang. Ketika diberikan rasanya itulah berarti di dalam penciptaan Adam tadi rohnya masuk. Di dalam hati berarti kita sudah disangui Tuhan. Nah,
disebut dengan huruf fa. Bertitik di sini ia menyandang amanah, kalimatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, ujar Tuhan, engkau menyanjung aku. Nah, sekarang posisikan kita pada huruf H, ayat 2. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin tadi, engkau memuji aku. Kawalah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, memposisikan kita pada hati dulu. Hati yang masih kosong, belum diapa-apai Tuhan lagi. Posisikan diri kita pada seolah-olah kita ini darah yang mengental. Darah yang mengental artinya belum ada apa-apanya lagi. Bila belum ada apa-apanya lagi, makanya kan ada bahasa dipuji tidak tumbang, ya tidak terbang, dihina tidak tumbang. Banyak orang kalimatnya tuh, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Karena posisi kita hanya sebatas darah yang mengental, belum apa-apa lagi, belum. Makanya belum ada rasa. Di sini belum ada rasa nih, karena dagingnya mengental, belum ada rasa sama sekali. Dipuji, maulah terbang, rasanya aja, rasa dipuji aja ada, kada merasa dipuji. Dihina pun kada akan terpuruk, kada akan tumbang. Kenapa? Belum ada rasa. Nih, Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh jawabannya. Bila kita selama ini mendengar pujian atau dipuji seseorang, merasa bangga, kada mengambil sama Tuhan lah. Mengambil sama Tuhan. Makanya Muhammad, ya kan? Muhammad disuruh menemui iblis, kemudian iblis disuruh Tuhan menemui Muhammad. Wahai iblis, jawab semua pertanyaan Muhammad. Apabila engkau berdosa, aku remukkan, ya Tuhan. Nah, di situ terjadi 20 pertanyaan. Salah satunya yang bersama kode ini, wahai iblis, di antara umatku cirinya apa saja yang masuk neraka? Orang yang berbangga akan pujian. Kan di situ sudah masuk. Kenapa? Karena sesungguhnya kita kadang ada rasa lagi. Kemudian Allah datangkan rasa. Jadi kita kalau memahami saudara, artinya bila masih bangga dengan pujian, masih terhina dengan hinaan, berarti kita kada bisa memposisikan diri pada daging yang mengental. Akhirnya masuk kategori apa yang diinformasikan oleh iblis. Masuk ke situ. Sama dengan mengambil hak Tuhan. Hak aku dipuji kali ini, kan ada rasa aku merasakan ya Tuhan semua. Itu maksudnya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan? Ayat 2, engkau menyanjung aku. Manusia itu bila menyanjung pasti ada apanya, bukan apa adanya. Santai seorang anak berumur kasih duitan datang dong aja, kalau ini orang kos itu aja yang dia ambil bertamu mana, oh ya aku bertamu sana dikeluarkan sana, pada menyanjung lah. Karena kita diberikan sesuatu menyanjung, ya kan? Jadi sanjungan itu karena kita mengenali dan merasakan pemberian atau merasakan kenikmatan dari seseorang. Menyanjung kita, maulah kita patuh pada tahu ngarannya aja ada, bisa kan menyanjung tuh, kan tadi bisa menyanjung tuh. Nah, maka tadi kan aksara. Nah, sekarang di dalam Fatihah ada kalimatnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini, puji Tuhan, engkau menyanjung aku. Apakah bahasanya engkau menyanjung aku tadi? Kita menyanjung Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi kita,
ya kan? Nah kita buka di dalam daging yang mengental tadi, kemudian Allah jadikannya, ya, Allah jadikan tulang belulang. Al-Mu'minun ayat 14. Dijadikan nih daging yang mengental ini, Allah jadikan tulang belulang. Dijadikan tulang belulang. Kenapa dijadikan tulang belulang? Karena Allah memberikan rasa apa? Rasa bahagia, rasa sholat, rasa susah. Bagaimana rasanya menangis di sini diberikan Tuhan. Samuan ada diberikan Tuhan, disebut dengan khalifah. Makanya hakik menyandang amanah, khalifahnya orang yang menyandang amanah disebut dengan khalifah. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, rasa kita itu, karena ya Tuhan Engkau menyanjung aku, yang kita sanjung tadi, bisakah ketika kita hanya merasakan nikmatnya saja? Sedangkan setiap manusia tidak ada yang sempurna. Allah berikan amanah, rasa bahagia seperti ini aja, kayak pasti. Tuh. Coba rasakan rasa Ar-Rahman Ar-Rahim ini lah. Dimana kalau hanya pemberian kepada nikmat yang baik saja tidak. Maka di sini di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 menjelaskan dijadikan tulang belulang tadi, kita mengenali adanya nangkawa berdiri, nangkawa merasakan itu dari mana. Tuh. Bukan masalah pemberiannya. Ada, ini kan daging yang mengental, dari daging mengental dijadikan tulang belulang, disusun apa semuaan. Lalulah kita mengucap Ar-Rahman Ar-Rahim. Amunnya kada dijadikan tulang belulang, kada akan berdiri. Nah sekarang jawaban Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka seolah-olah kita ini ketika daging yang mengental tadi dijadikan Tuhan tulang belulang, jadi tulang belulang puji Tuhan, kemudian menjadi Tuhan, aku rekatkan dengan daging yang mengental tadi, dibungkuslah tulang belulang tadi. Itulah yang disebut dengan batang tubuh. Jadi di sini sudah disebut dengan adanya batang tubuh. Nah, di huruf H ini sudah jadinya batang tubuh, sudah ada batang tubuh sesuai Al-Mu'minun ayat 14. Silakan dibaca. Nah, itu dalilnya, urutannya. Maka yang menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, sebenarnya jawabannya ya Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkau menyanjung aku. Yang kita pahami apa nih? Coba rasakan. Ini kan sudah jadi batang tubuh. Urutannya tadi dari daging yang mengental dijadikan tulang, kemudian dibungkus daging, kemudian dibungkus kulit, sum-sum, lengkap semua di sini, jadilah batang tubuh. Maksudnya yang bisa kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita membaca kejadian diri kita. Ini kita bucu-butan berisik. Ada tangan, ada tulang. Kalau berpikir, kalau semuaan, pertanyakan ke diri kita, bagaimana aku ada? Bagaimana aku ada? Tanyakan. Bila tahu bagaimana aku ada, kemana aku kembali, boleh kita menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah kita kisahkan bahwasanya, nah, Fatihah itu kan berakhir dengan dua huruf. Ketika Adam menyerang, Adam itu disebut Rahman. Disebut Rahman itu maksudnya apa? Kan ya, ketika titik Rahman berarti dari Adam menyerang titik Rahim. Nah, jadi dia titik Rahman menyerang titik Rahim sama dengan hurufnya Mim. Kejadian diri kita itu, nah,
manusia ya Tuhan aku ciptakan dari air mani. Tuh, berarti apa? Yang disebut air mani, titik Rahman menyerang titik Rahim, berbentuk huruf mim, berarti jiwa. Kemudian titik Rahim menyerang titik Rahman, berbentuk huruf nun. Tuh, serang balik. Tuh diceritakan di dalam ilmu usul itu bagaimana tafsir dari Al-Mu'minun dan 14. Ternyata kejadian diri kita itu nih adanya peristiwa ini. Jadi ini menyemburkan dahulu menyerang rahim, nah, perempuan, ya kan, menyerang rahim. Kemudian rahim menyerang berbentuknya huruf nun. Tuh maksudnya itulah kejadian diri kita. Jadi ini kejadian diri kita. Kenapa Fatihah itu berakhir dengan huruf mim dan huruf nun? Ini kisahnya. Artinya adanya diri kita seikungan ini adanya diri kita seikungan karena berasal dari air mani. Serangan air mani pertama disebut dengan huruf mim. Serangan baliknya disebut dengan huruf nun nih. Serangan pertama, nah inilah yang bala syahidna, ini yang menyaksikan nih serangan pertamanya. Air dari tulang Adam dikeluarkan aku datangi. Oh, sama tuh. Air dulu kan dari tulang Adam. Al-Arab 172. Kemudian kalau Al-Mu'minun berarti ini menceritakan penciptaan manusia yang selanjutnya setelah Adam. Tuh. Berarti titik Rahmannya menyerang titik Rahim, disimbolkan dengan huruf mim. Begitu diserang dengan huruf mim. Kemudian serang balik disebut dengan huruf nun. Kenapa disebut huruf nun? Nah, kalau kasarnya ini laki-lakiannya, laki-laki ini wanita. Nah, kita pahami. Serang balik ini akhirnya inilah yang menimbulkan darah merah. Nah, kesininya darah merah, sininya darah putih. Dan ini memang kenyataannya. Nah, berarti huruf mim itu adalah darah putih, huruf nun adalah darah merah, huruf nunnya darah merah. Serang baliknya, makanya Fatihah berakhir dengan dua huruf itu dahulu. Nah, hubungannya tadi apabila kita Ar-Rahmanur-Rahim, engkau menyanjung aku. Coba jangan ada peristiwa ini adalah diri kita. Tuh, kayak itu maksudnya, maksud hitungan yang berdiri ini. Siapa tadi sanjung? Ada huruf mim dan nun lah. Nun kembali kepada nurnya itu, namanya sanjung. Adanya nur, adanya diriku. Ya kan? Tapi kebanyakan orang ada menyanjung, ada pemberian. Pemberian itu kira-kira adanya diri kita, misalkan disebut pemberian, tapi bisa juga diartikan tafsir yang lain. Pemberian juga kan? Peristiwa inilah yang mengadakan diri kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setelah Ar-Rahman, Ar-Rahim, jadi diri kita seikungan. Ya, jadilah diri kita seikungan sampai kita hidup kita. Lalulah kita disanjung orang. Sanjung orang, wah himung disanjung orang. Kada mengambil Tuhan. Ya, disanjung orang tuh kayak rasanya. Itu nah. Itu santai. Kamu para apa orang di baru di mana kah? Wah, makmur bener lah ya ini. Wah, bilangannya, wah ya kan? Ada berapa kan? Menurut gila kalau orang bersuara, jaga ada aku. Si Anu tuh jaga ada aku nolongin bahari. Dadapan hidupnya ini nyaman itu. Ada maga Tuhan. Sedangkan tadi kita menyatakan diri kita sudah seikungannya. Kalau ada peristiwanya ini adalah diri kita. Peristiwa Rahman Rahim. Kada akan ada diri kita. Lalu bahwa kita berbuat kebaikan, aku nang berbuat, padahal sudah menyatakan di sini sudah siapa yang berbuat baik. Tuh. Kada tak ambil ampun Tuhan lah, tak akui ampun Tuhan. Itu maksudnya. Ketika kita berbuat kebaikan,
apakah itu sifatnya menolong orang lain, tapi ada keakuan dirinya. Kalau bahasa umumnya adalah keakuan diri. Artinya kita kadang mengenal adanya diri kita maksud ikhwannya kalau berbuat baik itu kenapa. Nah, jadi bila kita memahami Ar-Rahman Ar-Rahim itu sudah menjawab, karena kita tahu bukan menunggu jawaban Tuhan. Ini kan membaca aja 7 ayat, satu napas karena menunggu jawaban Tuhan, makanya jangan lanjut aja. Menunggu jawaban Tuhan dia akan menjawab di situ. Secara ahkam jujur, secara marifat jujur, karena salah menjelaskan itu. Tapi secara ilmu huruf, apakah orang bermarifat mengerti juga? Berpikir iya orang marifat Tuhan, tapi jangan mengerti. Nah, orang yang mengerti sudah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nyaman, kada tahu kita berani mengatakan ar-Rahmanir Rahim karena kita tahu adanya di seikungan ini berbuat baik apakah tuh adanya siapa yang mengadakan, kita tahu di situ semua. Itu maksudnya kalau kita yang dulu kan jujur ya, malaikat menunggu jawaban Tuhan yang memberi 1 detik 2 detik Tuhan menjawab. Kan itu. Nah, sekarang ketika kita berdiri seikungan ini, ulang kan? Berdiri seikungan. Artinya kulit, daging, dan nyawa semua kita sudah tahu nih. Lembur tadi kadang adanya huruf membawa amanah Tuhan. Silahkan buka Surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adul al-manah. Sama bahwa sesungguhnya nih Tuhan ciptakan semua membawa amanah. Di mana tulang dijadikan? Tadi bismillah. Makanya orang berkata, "Woi, jadi sini dulu aja. Kenapa tadi jam aku beli kampung semalam aja. Si Abu berpasang jalan di kampung tadi kepada ini lama itu." Ya, sesuai kata. Karena setiap kita membawa amanah. Apa amanahnya? Kalau di alam dunia ini amanahnya mungkin pasang-pasang orang, tapi amanah Tuhan apa tadi? Ujar Tuhan, amanah Tuhan tadi diri ikam itu pahami ada itu seperti apa. Bila kita tahu mengemban amanah kita mengenal kayak itu maksudnya. Makanya jujur aja orang baru itu banyak. Amun amanah aja kalau kepadahkan lama itu pun menjadi bitir kita jadi itu tulang, karena sini adalah tulang belulang. Nah itu maksudnya. Jadi pelanggaran kita di sini itu adalah ketika kita mengungkit perbuatan baik kita, seolah-olah kita mau nolongi orang tadi membaca Fatihah ayat 2, tapi ketika berbuat baik tak akui. Nah, nih maaf biar aku Tuhan. Kadang-kala kita anggap seikungan diri kita itu kadang-kala karena kita sudah lebur kepada nur, jangan diakui lagi. Oh. Kemudian ketika sudah ada keakuan lagi lebur diri kita seikungan, bisa manusia tak boleh pulang. Malik Yaumiddin. Ketika kita membaca Malik Yaumiddin, ujar Tuhan, Engkau mengagungkan aku. Nah kita pahami jawaban Tuhan itu kan Engkau mengagungkan aku. Nah Malik Yaumiddin, Engkau mengagungkan. Kenapa kita mengagungkan Tuhan? Sekarang kita umpamakan sistem di negara kita kepresidenan. Kita itu mengagungkan presiden. Kenapa? Karena presidenlah yang membuat aturan. Dialah yang membawahi kita sebenarnya presiden memang penentunya aja. Nah, nanti bila kita mengagungkan Tuhan, berarti semuaan itu jangan ada merasa berhak untuk mengurusi, karena semua kita ini pelaksana. Presiden yang menentukan, Tuhan kan sama kita kan. Nah, tapi manusia di sini ada yang melanggar. Nah, kalau terjemahnya kan yang menguasai hari pembalasan, di mana manusia mengambil hak Tuhan ketika ia merasa terhina, ketika ia merasa susah, ketika merasa miskin, ia dendam mengambil hak Tuhan. Sedangkan yang menguasai hari pembalasan, sedangkan kita mengagungkan Tuhan di sini, ya kan? Mengagungkan Tuhan kita karena ujar nih kita bertanya di sini lagi, ini kan belum ada titik nih.
hurufnya apa belum jelas, masih posisi al-hayat. Artinya begitu kita menyadari ketika amanah hadir di sini disebut dengan huruf H, kemudian berarti ketika kita sadar berarti kita kembali kepada huruf H lagi. Karena kita sadar di dalam kesadaran kita tadi bahwasanya diri kita seikungan kembalilah kepada roh, kemudian bentuk dan nama amanah pun berasal daripada roh, dan yang merasakan semuaan tadi adalah roh juga. Sadar kita kayak itu, bila sadar kita seperti itu, lahanyar bertitik disebut dengan huruf J. Nang sakit hati siapa? Boleh kasar. Nang bahagia siapa? Boleh katakan kasar. Itu namanya huruf J. Tidak membedakan judul rasanya. Tidak dibedakan dengan judul rasa. Itu maksudnya sempurna. Sama kita melihat lampu dengan kipas angin, kita kadang membedakan bentuknya, dan kita pandang dalamnya setrum. Ini pandang setrum, tuh huruf J. Ketika kita bahagia, kita kadang bangga dengan rasa bahagianya karena semuaan adalah dia, geraknya dia semuaan. Ketika kita melihat, kita kadang bangga karena melihat, kada tahu siapa sesungguhnya yang melihat. Ketika kita mendengar, kita kadang bangga dengan pendengar kita karena kita tak mengenali siapa sesungguhnya yang mendengar. Langsung kan, semua per detik itu kadang aku diri semua. Kita disebut dengan huruf J. Tapi apabila kita, nih kan tadi contohnya banyak, dendam. Ketika kita merasa terhina, pasti anak membalas. Kalau orang tuh mengambil ampun. Makanya dendam itu diharamkan. Boleh itu. Dan salah satu ciri masuk neraka orang yang pendendam. Ada boleh. Nah, inilah pemahaman daripada huruf J. Bila 63 ini ujar Tuhan, apabila 3 ayat ini dikembalikan kepadaku, ya, apabila 3 ini dikembalikan kepadaku, maka ujar Tuhan, apakah hendak engkau aku beri. Maka rumusnya di sini, bila hendak sukses dunia, amalkan yang 3 huruf dahulu. Sukses dunia. Ketika pada berduit sakit hati, yang masalah pada dirinya orang sakit. Kita lawan orang ada pinjam itu deh. Tuh, mengambil ini sudah tidak. Amun orang tuh ditentukan tuh ditakdirkan tuh pinjam, pasti pinjam tidak. Begitu orang ada pinjam, kita pandang ke atas. Memang Allah ada menentukan yang pinjam kita. Selesai kita, tentang kita. Kali dendam, lalu muncullah macam-macam status, ya kan? Tunggu ekonomiku baik, yang akan kunampakkan diriku. Wah, sombong kan aja. Tuh kan, akhirnya ada kesombongan di situ. Banyak orang seperti itu. Contohnya banyak lagi. Hatiku bila sudah cacat, seperti piring, seperti gelas yang retak, yang pecah, walaupun dijadikan satu, tatap aja kelihatan. Ini mau memakan hati dengan gelas. Itu ngarannya kalbun buluk, hati yang ditutup Tuhan, hati yang kada selamat. Orang mau memakan hati itu sama dengan banyu belikakan, karena ini asalnya banyu. Asalnya kan banyu. Bila ini asalnya banyu ditimpas ya banyu itu ada bebakas. Tuh hati yang selamat ngarannya. Mau memakan hati, ada dia mau makan hati seperti kertas. Kertas sudah jadi kaca-kaca kumal, ya kan? Biar digusoknya tetap aja bebakas, kada kayak rasa lagi, Pak. Berarti hatinya adalah pendendam. Kada selamat tuh. Maka banyak orang bangga dengan itu. Aku memaafkan dia, ya kan? Aku memaafkan, tapi aku masih ingat. Wah, tidak bisa melupakan. Hati-hati dengan bahasa medsos. Wah, ini hati-hati. Itu motivasi itu ada motivasi penyesakan. Banyak tuh, ya kan? Aku bisa melupakan. Ada kayak itu. Yang ada aku bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Sampai mati dia tidak akan melupakan. Kita lihat ada orang musuh kayak itu, ini sudah kesini. Melawan huruf J. Bila melawan huruf J, adalah pati ada huruf J. Ada kan? Ada pada huruf J. Jadi penyegerannya ada. Melawan sudah. Dia pendendam, maka banyak meramen gitu, ya kan? Karena dia sesama manusia, Tuhan menyuruh saling memaafkan.
tapi tidak untuk melupakan. Wah, maka pejabat ulang suaranya. Tuan guru ada juga suara itu. Bukan bus-busan. Ya bayangkan. Ada melanggar lah sudah deh. Mengumpamakan hati itu seperti air karena kita tuh berasal daripada air. Ini kan banyu asalnya mengental jadi hati. Puja Tuhan kayak nana, ini kok ditipikan aja bahagia, puasa, sembahyang dan sebagainya, rasa ini. Ada apa? Menjalankannya diberikan Tuhan, jadi darahnya pulang. Keguguran, siapa itu? Karena kita sudah mampu, maka pandangan kita apapun, ya terima menjalani. Jadi, tidak ada dendam, jadi kita di situ. Maka bila ini kita mengamalkan yang tiga ini, nah ya Tuhan, apabila kita ini mengembalikan haknya, nah, tuh kan? Banyak yang Ustaz tuh baca. Apabila kita mengembalikan hak Allah, maka Allah akan memberikan tawaran apa-apa. Maka sholat minggu depan ini sudah ayat 1 dan 3. Minggu depan kita ayat 4. Iya karena wudu wa iya karena nasta'in. Tapi syaratnya yang 3 dahulu. Apabila kita mengembalikan hak Allah itu maksudnya apa tadi? Nih mulai hati tadi, nah alhamdulillah. Kenapa kita berani mengatakan alhamdulillah? Cerita diri sudah. Kenapa kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena tahu cerita diri. Kenapa kita mengatakan Malik Yaumiddin? Itu kita mengamalkan. Makanya kita tuh biar kada membaca ayat 1 dan 3 kita baca terus dengan amalan. Quran itu diamalkan bukan dibaca. Fatihah itu kan Quran. Orang banyak mengamalkan Fatihahnya, bacaannya aja, tapi kada mengamalkan secara maknanya. Akhirnya apa? Tuh. Tetap aja penyarikan deh, gitu deh. Nah, apabila ini dikembalikan, maka ayat 4 datang. Iya karena wudu wa iya karena stain antara dengan apa yang engkau minta. Ini kuncinya kita di sini. Nah, insyaallah minggu depan kita bahas. Jadi doa itu bila hendak takabul, dirisakan dulu ayat 1 dan 3. Itu kehendak kita tuh bila hendak takabul, dirisakan dulu ayat 1 dan 3. Dirisakan dulu itu syaratnya. Insyaallah kita minggu depan masuk ke ayat 4, mudah-mudahan sampai ke ayat 7 tidak. Namun kita perlu pahami lagi bahwasanya Al-Fatihah itu dibagi-bagi dari ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ini itu termasuk kepada makam jatuh. Makamnya ya. Kata-kata makam itu berarti haknya punya. Kemudian ayat 4 sampai 7 masuk ke dalam makam kehambaan yang disebut dengan af'al sholat, perbuatan pertemuan itu. Tugasnya situ. Setelah minggu depan nanti kita bahas lagi tentang ayat 4. Jadi untuk malam hari ini kita simpulkan bahwasanya sesuatu yang akan memudahkan kita adalah ketika kita menyerahkan hak Allah. Maka hak Allah ada 3 ayat di dalam diri kita atau di dalam yang disebut dengan Al-Fatihah, itu kembalikan. Jadi kita mengamalkan 3 ayat nih. Yang pertama tadi, tidak terbang ketika dipuji dan tidak tumbang ketika dihina. Itu mengamalkan Fatihah kita ayat 1. Kalau bahasa umum dunianya penyabar benar sedih dia. Dipisahi orang, digibah orang, difitnah orang, tahu ya orangnya pada semua ada musarik ya. Bahasa kita penyabar dah. Nah, terus itu ngamal Fatihah atau sini tuh, ya kan? Kemudian si Din tuh jadi dermawan benar. Maka ibarat membantu itu begini, kalau di badan, kalau di bagi sekisahan di rumah, begitu. Itu ngamal Fatihah baca. Ya kan? Kadang mengungkit-ungkit sini tuh.
Ini ngapa Mbah Julong pada sampai beragar manit pada mana apa tadi aja? Aku ke rumah si Anu aja. Kasihan dia si Anu punya. Ya kan? Kasihan mana dia si Anu aja. Padahal kita bantuin jadi ini aja. No, mungkin. Tuh, kadang malakan Fatihah padanya tuh. Ya. Kemudian ayat 3. Ayat 3-nya apa lagi? Adalah pendendam. Paling banyak diajarkan ini adalah menjadi manusia pendendam dengan kata-kata motivasi seolah-olah baik motivasinya. Ada yang mengumpamakan hati seperti kaca. Wow, ya. Hatiku seperti kaca, kalau sudah pecah walaupun dijadikan satu tidak akan mulus seperti semula. Berarti hatinya cacat. Maka hati yang cacat kadang akan masuk surga, kada bersihnya. Yang kedua, mengartikan hati seperti kertas. Apabila sebuah kertas kumal di kaca-kaca, kada akan bisa kembali seperti semula. Ada yang mengumpamakan hati seperti kain putih bersih. Apabila sudah kena noda, biar ditapaskin, kada kawa bersih kayak asal. Ada lagi dengan bahasa, aku bisa memaafkan karena Tuhan ya menyuruh manusia itu harus saling memaafkan. Apabila orang sudah minta maaf, kita aja yang berdosa. Karena akhirnya aku memaafkan, alasannya itu. Tapi aku tidak bisa melupakan. Bijak kata-katanya, padahal kata-katanya penyesalan, mencelakakan diri kita. Kalau bahasa bijak secara ketuhanan beda. Jadikanlah, umpamakanlah, sebenarnya bukan umpama lagi, jadikanlah hatimu itu seperti air. Ya, karena biar dicincang lah, dimasak lah. Banyu itu dimasak, menggurak. Wah, menggurak, mati apinya, redamnya sudah, berbeli ke asal. Panasnya kayak apa aja, dia makan dingin. Tuh hati manusia harus seperti banyu. Karena memang hati berasal daripada air. Harusnya kan itu secara Al-Qur'annya. Dicincang kayak apa aja kah, ditaguk, diminum kah, tatapnya keluarnya bajunya, liwat pori-pori apa tatap itu. Harusnya. Tapi kata-kata motivasi, maka dari ribuan profesor, doktor, ya, manusia tidak akan bisa melupakan. Karena sifatnya manusia, lain nabi jah, lain malaikat jah. Lain nabi kita ini jah, lain malaikat jah. Kadang ditujukan lagi ke situ. Ya bukan seperti itu. Jadi inilah orang-orang yang selamat ini yang disebut dengan kalbun salim. Artinya orang-orang hatinya yang selamat. Jadi kalau mengamalkan Fatihah itu ada yang dengan bacaan, ada dengan diamnya. Berarti sambayang bolehlah berdiam aja kada membaca Fatihah karena sudah mengamalkan Fatihah. Kan Fatihah rukunnya termasuk rukun kauli, diperintahkan membaca ya ada kau berdiam. Satu ya kan? Kalau karena rukun kauli, amun bisu bang, bisa nggak baca bisu? Ya kan? Tapi orang bisu dulu intinya mah tak membaca, tapi tadinya yang mendengar kita nggak ada mendengar. Cek ya. Tatapnya kalimat-kalimat hilang, iya mendengar itu orang bisu. Makanya di sini ada perdebatan bahwa jual beli itu sahnya karena akad. Jawab, sementara sekarang banyak jual beli online apabila akadnya. Ya, apabila akadnya. Ya kan? Jual beli ya. Nah sekarang ada usaha kita bicara online dulu, nang nyata aja. Orang Jawa lawan orang Banjar kayak bapak akad. Ujian nang sikong tukar lah aja. Nyambung ada, tukar lah, nyambung ada akadnya. Ini sama-sama jar nih. Artinya apa? Tuh, jalan. Kayak apa kita memahami jual beli itu sahnya dengan akad. Nah sekarang akad itu
Kalau kemampuannya dengan jahar dan bahasa yang dimengerti disunahkan sama dengan disunah tadi. Tapi amunnya sama-sama ada mengerti, pada usaha orang luar negeri sikong, orang Indonesia sikong, sama-sama di Indonesia aja. Jawa lalu banjir narancak sudah, ya kan? Apa-apa. Sikong tukar lah, bingung. Ada selesai seharian. Itu sama itu. Nah, apalagi orang bisu, orang bisu pakai apa? Ku jual lah, ya. Muka, orangnya bisu kau lahnya. Nikah pakai apa orang bisu? Ada nama penduknya. Itu sama itu. Maka jual beli online yang kayak apa? Kan jual beli online itu kan sudah ada kolomnya. Bila kita picik beli ya, kada akad lah sudah. Sudah. Kami menjual beberapa barang, mau banyak barangnya. Ditulisnya barang, di bawah ada kotaknya. Bila kita mengklik beli, muncul harganya, kada akad lah sudah. Kada perlu berhadapan sudah. Ketika kita beli itu hati kita picik lah beli. Tuh. Hatinya, makanya ya Tuhan kada kuliah transaksinya, kada hatinya ketikanya mengklik. Itu maksudnya. Di sini kan berbeda ulama, padahal kita secara logika aja, logis saja kita. Makanya orang banyak ke warung, masih sebuah apa ya waktunya Arwan, dah berapa? 15.000, bayar dahulu 15.000. Ku jual 15.000, kutukar 15.000, nasinya kan belum sambil diulahkan. Ya mana? Nah sekarang mana dengan bahasanya? Kalau kita ke warung besar, masih sebuah, ya tunggu ya, dijelungnya. Kira-kira orang menyuruh nasi itu menyuruh makan kan ada kira-kira dalam hati. Jadi cuma ada suara. Orang pedagang kan ada. Itu sudah akad. Artinya hatinya sudah terhubung akad sudah. Sekarang ada pendapat, memang harus kita buka nih. Kalau ada berakad, bila ia dimakan ya sama ada ayam maling. Yalah, ada nama suara itu ya. Kan belum berakad, belum sah lagi dia jual beli. Nah, sekarang yang diharamkan itu adalah menikmati atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Kira-kira amun orang menyuruhnya nasi di meja, ada izin gak ada? Tuh orang dua orang, izin gak ada? Lah ampun warungnya menyuruhnya, izin gak ada? Satu. Lapas sudah orang dalilnya itu, lapas sudah dalilnya, ya kan? Kan sudah ada izin. Kan yang diharapkan tuh mengambil hak orang lain tanpa izin, menguasai barang-barang itu tanpa izin. Ada sudah izin. Nah sekarang nang dimakannya halal ada, halal sudah kan ada izin. Tapi nang dimakannya bukan haknya masih, tapi adalah sudah ada izin, silahkan makan. Karena sudah makan, kok tuh kalian aku makan tadi akadnya. Ya, kalaupun kada berakad pun menyuruh duit menukari ada tuh akadnya. Cuma ada jahar, inilah sama perbedaannya. Bismillah tadi bacaannya. Di dalam sudah ada akad, sudah terhubung antara hati tukang warung dengan hati yang pembeli, sudah terhubung sebenarnya. Cuma orang memantapkan hati ya, dijaharkanlah akad tadi. Jadi kita ada khawatir jual beli online ke apa. Setelah belajar ilmu huruf baru terjawab semua. Tapi bedanya kita membahas itu dengan ilmu hukum kada mau tuntas. Pendapat si anu, pendapat si anu, pendapat si anu, pendapat si anu. Padahal logika aja kita bermain sudah. Sama-sama menjahar aja bisa lepas. Apalagi seikung bisu, seikung kada, apalagi bisu berdua-dua. Kan di situ dulu tuh. Artinya inilah kenapa Al-Qur'an itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Itu maksudnya yang kita pahami. Tapi bila orang belajar mengerti yang tersurat saja, berat masuk kepada yang tersirat. Dan orang yang belajar tersirat saja enggan keluar juga. Ya, padahal ada. Bila kita sudah memahami yang di dalam, datang tetamu kawan, ini di luar, kita kan datang keluar, tapi kita memahami bahasa luarnya. Sahuti dengan bahasa luar aja. Tapi kita ketika jadi orang apa kabar, ya kan? Baik. Yang bertahun siapa, nanti tahun siapa, kita sudah tahu. Kita menjawab baik itu jawab nama jawab siapa tadi?
Nah, betapa siapa? Hakikat kita sudah pas itu yang tersirat itu sudah. Makanya kita ada mau ada keakuan. Normal aja kita hidupnya normal aja kita hidup itu. Kada perlu berdiam mata-mata orang yang di dalam pada mata keluar. Siapa tadi yang ingat Tuhan? Nah, kayak anak Abdul Hamid Ambulong kan kisahnya tuh kan, ketika dicari kan utusan kerajaan, kami mencari Abdul Hamid, menjadi Abdul Hamid, kada ada Abdul Hamid mengarahnya, nang ada Allah. Boleh? Kada ada aja Abdul Hamid, nang ada aja Allah. Ujar raja tadi pulang tangkap Allah. Datang, kami mencari Allah, Allah ada, nang ada Abdul Hamid. Tuh, itu kan gara-garanya. Keluar masuk ke bahasanya. Artinya di sini kita kalau menunjukkan kalau di sini kada ada Abdul Hamid, nang ada Allah, tak keluar ada, ya kan? Tak keluar karena kada kau dijaharkan tadi sudah itu nang tak keluar. Padahal kami mencari Abdul Hamid, ya kan? Supaya menyatakan Abdul Hamid nang kada ada itu kada kau disebutkan Allah. Karena mencari pun Allah juga. Waktu itu Datuk Abdul kada sadarkah nama mencari itu siapa dia? Harusnya ketika ia memahami tentang dirinya, kenapa ia ada memahami diri orang lain? Adakah selain Allah? Padahal kan sama pada Allah. Cuma suatu orang aja nang lepas. Tapi kalau kita yang memiliki suhud dan sudah sampai memandang siapapun Allah semua. Harusnya, tapi kenapa ia berkata aku Allah? Tuh, tidak ada. Ya benar, memang tidak ada semua ada Allah. Tapi sadarkah bahwa Abdul Hamid sedang menunjukkan orang yang mencari bukan Allah akhirnya. Hanya dapat akhirnya di kampung orang loh. Akhirnya yang dikurung, dinyalakan di Sungai Batang. Sungai Batang masih jelas. Betul. Sungai Batang kejadiannya. Padahal kan ada salah pemahamannya, tapi prakteknya. Nah, sudah apabila kita sudah di dalam lapar, ya kan? Lapar itu dulu rasa siapa juga ada itu maksudnya. Tak apa ya kita keluar, tapi kita tahu dari dalam sudah. Nah, berkata apakah lagi boleh sudah kita? Karena kita sudah tahu. Sarik, kata kau juga nih dari sarik kamu sudah kata tuanya kita ditakdirkan Tuhan jam ini sarik, apa sarik hindari aja tahan aja. Ada kawan tatap sarik. Jadi bila kita sarik imbahnya korban, jadinya boleh kita. Ujar Tuhan aku kata jurang yang menyarikan sudah sarik. Ingat tahun aku. Kan gitu maksudnya. Jadi kita boleh kita harus bilang apa Pak? Boleh harus maaf. Itu amalia kita. Jadi bila ingin bisa membaca Fatihah aja hanya 3 ayat ini. Kalau kita pahami apakah sholatnya, apakah sholatnya sah? Bisakah dikatakan sah juga? Inilah orang yang lalai jadi di dalam sholat. Lalai jadinya. Jadi hanya 3 ayat berarti di mana letaknya ruku, i'tidal dan seterusnya pada huruf belum kita kenal kan? Cuma kita Fatihah sudah ada pada huruf H. Sholat kita bahas sampai di mana nih 7 ayat Fatihah tuh enak di dalam ilmu huruf. Karena dengan ilmu huruf itu kita tahu apa letakkan bahasa umumnya itu dengan ilmu yakin ya. Kemudian menghayal. Fatihah berarti huruf H. Seolah-olah diri kita ini segumpal darah. Rasakan ketika segumpal darah waktu hati masih kosong, belum ada rasa lagi, belum. Tiba sudah ada rasa, nah hanya Ar-Rahmanir-Rahim. Wah ini membaca, menjawab kadang tuh. Ini juga nang menjawab, ini juga nang membaca. Bukan kita nang membaca, kita nang membaca Tuhan nang ada yang menjawab. Karena bahasanya kan kita belajar dari Fatihah ayat berjawab. Bila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan akan menjawab engkau memuji aku. Padahal kita satu umat. Ya, banyak. Padahal berarti kita diam, kada menjawab pertanyaan kita seorang. Berarti kita masih ada kerapuhan. Jadi bila berani mengatakan sesuatu, maka kita mengetahui sesuai dengan ayat atau firman Tuhan, janganlah engkau berkata apa yang engkau tidak mengetahuinya. Mengatakan Alhamdulillah, mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, mengatakan Alhamdulillah, tapi kita tidak mengetahui.
Janganlah engkau berkata-kata apa yang engkau tidak ketahui. Itu jelas dan terang. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.